Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 1831041152 dari kelas PJKRE 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang titik berat dan kesetimbangan dalam mata kuliah biomekanika olahraga. Adapun pengertian dari kesetimbangan, yaitu kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Dalam ilmu pengetahuan statistika, kita membedakan 3 macam kesetimbangan, yaitu kesetimbangan stabil kesetimbangan stabil yaitu kesetimbangan stabil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Maka kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Yang kedua, kesetimbangan labil, yaitu kesetimbangan yang kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Yang ketiga, kesetimbangan indiferen atau netral, yaitu kesetimbangan kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Kesetimbangannya berubah tetapi tidak dalam kesetimbangan yang baru. Bunyi hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan yang ke-1, badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyektil titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tempuhnya. Yang kedua, hukum kesetimbangan yang kedua, stabilitas berbanding lurus dengan lurus bidang tempuhnya, artinya makin luas bidang tempuhan maka makin besar stabilitasnya. Hukum kesetimbangan yang ketiga, stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau benda, artinya semakin berat badan seseorang semakin besar stabilitasnya. Begitupun dengan kebalikannya. Hukum kesetimbangan yang keempat, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tempuhan ke arah benda atau badan bergerak, artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu makin besar stabilitas ke arah tersebut. Hukum kesetimbangan yang kelima, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat dalam terhadap bidang. Alasannya, artinya semakin besar jarak vertikalnya makin kecil stabilitasnya. Bagian C, prinsip kesetimbangan 1. Prinsip kesetimbangan tumpuan kaki. Setiap sikap atau gerakan kerja kaki yang dilakukan oleh seorang atlet bergantung dari tumpuan kakinya. Kedua, prinsip kesetimbangan sikap siap waspada atau kuda-kuda. Agar dapat mengantisipasi gerakan lawan atau peralatan yang dimanipulasi lawan, atlet harus selalu waspada, siap menghadapi segala kemungkinan. Berdiri pada situasi demikian disebut sikap siap atau sikap sedia. Kesetimbangan tersebut ada 2 jenis, yaitu kesetimbangan yang memerlukan waktu agak lama dalam keadaan stabil. Yang kedua, kesetimbangan yang dilakukan dalam waktu cepat dan segera harus berubah sikap. Prinsip kesetimbangan dari sikap diam ke gerak. Kalau hendak bergerak dengan sikap cepat atau
cepat ke suatu arah, badan lurus dalam posisi labil. Menurut penilaian Starlet Hamlil, sikap atau posisi untuk dapat bergerak dengan cepat ke suatu arah adalah dengan cara kedua, kaki jaraknya selebar bahu. Kedua, tidak goyah. Ketiga, berat badan terbagi rata pada kedua tumpuan kaki. Keempat, berat badan masing-masing tumpuan kaki tersebut tersebar rata antara bola kaki sampai tumit. Kelima, lutut ditekuk antara 90 sampai 120. Besar sudut ini tergantung pada unsur kekuatan otot quadriceps. Prinsip keseimbangan dari bergerak ke diam. Kalau kita dalam keadaan bergerak dan tiba-tiba hendak berhenti, maka badan kita dari keadaan labil harus menjadi stabil. Prinsip keseimbangan mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak. Kerja kaki pada permainan bulu tangkis, tenis, atau berdiri selalu harus memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan. Contohnya yang lebih jelas misalnya pada gerakan dasar kaki saat melakukan tinjuan bayangan yang menintik berantakan bergesernya kaki secara tepat menurut prinsip keseimbangan di atas. Keseimbangan tubuh bisa dicapai dan ditingkatkan bila satu, letak pusat gravitasi direndahkan, misalnya pada posisi tidur atau duduk. Kedua, peningkatan luas permukaan penyangga. Tiga, peningkatan luas permukaan penyangga, misalnya dari posisi tidur, duduk. Kedua kaki dilebarkan. Keseimbangan tubuh dapat dikurangi dengan cara A. Meningkatkan pusat gravitasi dengan cara angkat tangan ke atas, menunjukkan beban di atas kepala. B. Mengurangi dasar permukaan penyangga dengan cara memijit atau berdiri dengan satu kaki. C. Letak pusat gravitasi direndahkan, misalnya pada posisi tidur atau duduk. D. Peningkatan luas permukaan penyangga, misalnya dari posisi tidur, duduk. Kedua kaki dilebarkan. Keseimbangan tubuh dapat dikurangi dengan cara A. Meningkatkan pusat gravitasi dengan cara angkat tangan ke atas, menunjukkan beban di atas kepala. B. Mengurangi dasar permukaan penyangga dengan cara memijat atau berdiri dengan satu kaki. Pengertian titik berat. Setiap anggota tubuh memiliki massa atau berat badan memiliki titik tingkap dari massa yang bekerja. Pengertian keseimbangan dan stabilitas. Keseimbangan dan stabilitas merupakan dua istilah kata yang hampir sama namun memiliki makna yang berbeda. Menurut Ronald, keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seseorang untuk melawan gaya yang mempengaruhi keseimbangan. Yang semakin stabil sikap seseorang, keseimbangan tubuh dengan dibagi menjadi tiga, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan labil, keseimbangan netral atau normal. Faktor-faktor yang menentukan stabilitas di antaranya yaitu: 1. Stabilitas meningkatkan bila ukuran bidang tumpuan diperluas. 2. Stabilitas meningkat bila garis gravitasinya jatuh di dalam bidang tumpuannya. 3. Stabilitas meningkat bila titik berat badannya direndahkan. 4. Stabilitas meningkat bila bidang tumpuannya diperluas searah dengan gaya. 5.
Stabilitas meningkat bila garis gravitasinya dipindahkan ke arah datangnya gaya. Keenam, stabilitas berbanding lurus dengan massa tubuh. Keseimbangan tubuh tercapai dan meningkat bila satu, letak pusat direndahkan seperti posisi duduk atau terbaring. Peningkatan luas permukaan gaya seperti posisi tidur, posisi duduk, berjalan dengan telapak kaki. Keseimbangan tubuh, keseimbangan labil, dan keseimbangan stabil. Pengertian gerak dan gerak, movement dan gaya force. Gerak, movement, dan gerak adalah proses terjadinya perubahan baik dalam hal bentuk, sikap, ataupun tempat. Gerak merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi dalam bergerak seseorang perlu mendasarkan kinerja mekanis agar gerak yang dilakukan hemat energi sehingga tidak cepat lelah. Pengertian tahanan resistance. Adanya tahanan merupakan akibat dari adanya gerak yang diperlambat yang disebabkan oleh percepatan negatif, misalnya pada bola yang mengelinding di atas rumput. Makin lama bola tersebut akan bergerak semakin lambat dan akhirnya berhenti. Hal tersebut diakibatkan karena adanya tahanan berupa gesekan antara dan permukaan yang menghambat laju geraknya bola tersebut sehingga kecepatan bola tersebut diperlambat. Pengertian momentum dan impuls. Satu, momentum dalam impuls adalah besarnya gaya dorongan dari suatu benda dengan suatu kecepatan yang disebut kekuatan gerak. Penyebab timbulnya momentum adalah kekuatan, dan lamanya kekuatan itu sendiri terjadi sehingga menghasilkan momentum, kekuatan, dan jumlah gerak. Sedangkan impuls adalah penggerakan gaya kekuatan. Impuls merupakan suatu hubungan sebab akibat dari momentum. Besar impuls mengakibatkan momen yang dihasilkan juga besar. Dua, impuls adalah benturan yang terjadi akibat momentum benda yang suatu membentur benda yang lain. Tidak lain merupakan adanya gaya atau gaya dorong yang harus kita lawan. Terjadi pada benda yang bergerak pada suatu garis lurus maupun dua garis lurus. Macam-macamnya antara lain: antara dua benda yang bergerak searah, benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam. 3, antara dua benda yang bergerak berlawanan arah. 4, benda yang bergerak menabrak dinding, tembok, stik secara tegak lurus dan setelah membentur benda tersebut terpentar kembali. 5, impact terjadi pada dua garis yang saling membuat sudut tidak pada satu garis lurus. Contoh terjadinya impact dalam aktivitas olahraga yaitu pada saat lari jarak jauh. Kaki yang menempa tanah merupakan impact. Selain itu, pada cabang olahraga softball, pada saat kita menangkap bola yang datang dengan cepat. 1, faktor yang ditentukan oleh kesetimbangan. Kesetimbangan itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu letak titik berat benda terhadap porosnya. Bila titik berat benda berada pada garis gaya berat garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan berada di atas poros geraknya, benda dalam keadaan labil. Dua, lurus bidang tumpuannya. Alasannya bila bidang tumpuannya cukup luas, benda adalah dalam
keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya relatif kecil, benda ada dalam keadaan labil. 3. Letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang tumpuannya cukup cengkung atau konkav, sehingga bila benda itu bergeser atau bergerak, titik berat badannya naik. Benda adalah dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya cembung atau konveks, benda ada dalam keadaan labil. Kesimpulannya, bagi seseorang guru pendidikan jasmani, pelatih atau beberapa spesialis aktivitas fisik lainnya, biomekanika olahraga sangat dibutuhkan, mulai dari mengidentifikasi bakat, melatih teknik, mengevaluasi teknik, memberikan latihan terapi, hingga dalam menentukan peralatan yang akan digunakan oleh atletnya. Saran maka ini masih memiliki banyak kekurangan, kesalahan. Kami mohon maaf. Saran dan kritikannya agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.